Perkenalkan, nama saya Lucky Bagus Lumaksono, biasa dipanggil Lucky. Saya peserta prakerja gelombang kedua. Umur saya 48 tahun. Domisili ada di Kota Tomohon, tepatnya di Kelurahan Matani Sate Lingkungan 5. Saya ada di Facility Center. Kami tinggal di sini, kami kelola ini. Saya tinggal di sini dengan istri saya. Dia pengelola gedung ini, kami sukarelawan. Tadinya ini adalah tempat untuk sekolah Alkitab. Kemudian karena berbagai hal kita gunakan untuk tempat retreat, karena paling tidak untuk biaya perawatan. Cuman kendalanya kan kadang kalau untuk tempat retreat itu tidak tiap bulan ada event, makanya kita bersama istri mencoba gimana nih caranya untuk bisa paling enggak kita ada pemasukan untuk pemeliharaan tempat ini juga. Terus kita bikin usaha kantin. Background saya di bidang perhotelan. Pertama saya bekerja di hotel itu di Semarang, kemudian saya sempat ke Solo, kemudian ke Semarang lagi, akhirnya saya apply ke Singapura, ke Star Cruise. Dari situ kok kayaknya di Asia, terus saya pengen coba kapal yang lebih ini, kapal putih. Saya apply ke Celebrity Cruise. Di situ, karena emang itu seperti cita-cita saya pengen jalan-jalan kemana gratis lagi. Pas waktu masuk ke salah satu toko, kemungkinan toko Asia itu, saya lihat kok ada sesuatu yang kayaknya familiar banget begitu. Ternyata rengginang. Saya jadi, kok bisa ya rengginang ada di sini gitu. Sampai saya pulang dari toko itu, sampai saya balik ke kapal itu masih kepikiran. Ini rengginang, oh hebat sekali orang ini. Itu mungkin salah satu jadi trigger buat saya untuk bisa bikin usaha yang nantinya akan saya jalani. Pas waktu masih di Hong Kong, keinginan saya buat pulang itu, pas satu hari ada satu kejadian, kapal kita itu cuma dapat sinyal TV itu cuma satu channel. Di TV itu dia ada program tentang kewirausahaan. Waktu dia diundang di talk show itu, dia dimintai closing statement-nya, dia bilang begini, if you think that you are undervalued, just quit your job or find new one or start your own business. Itu pas banget, aku pas lagi pengen pulang kok ada begini. Jadi pemicu juga sih itu. 2 minggu atau 1 bulan saya resign. Sebelum saya balik lagi, saya bikin kantin dengan istri. Terus saya balik lagi ke kapal, cuman istri saya bilang, karena dia sendiri kan juga mungkin agak kerepotan, akhirnya waktu kita pulang kita terusin kantinnya. Mungkin cuma sekitar 6 bulan kita pindah tempat lagi. Salah satunya di Unima, di situ kita jualan, jadi kayak warung makan, cuman posisinya kan di dalam kampus. Posisi di dalam kampus itu kendalanya kalau libur itu kadang sampai 2-3 bulan, jadi mau nggak mau harus kita bantu. Akhirnya dari situ bikin snack, bikin keripik yang tadinya kita cuma jual di kampus. Berjalannya waktu, karena liburan yang panjang, akhirnya kita mulai mengusahakan kenapa nggak kita bikin snack aja. 2016 kita usaha di rumah, kita bikin snack-snack seperti ini. Produk kami yang waktu itu, yang pertama kali kita bikin itu stick sambiki. Jadi dari labu kita bikin steak. Itu yang kita jual juga di kantin, di awal-awal di kantin itu kita jual itu. Dari situ kita berkembang. Kita keripik goroho. Soalnya itu juga mengingatkan saya waktu saya di Alaska, waktu kita lihat kok ada rengginang ini. Saya pengen produk khas daerah, khas Sulawesi Utara, khas Tomohon itu bisa go global. Saya pengennya seperti itu sih. Jadi dari stick sambiki, terus ke keripik pisang goroho, terus kita bikin lagi abon, terus ada sambal, ada kriwul itu kue tempurung. Jadi berkembang, pokoknya kita lihat kondisi pasarnya gimana, terus kita baru kembangkan itu. 2016 setelah kita berdirinya itu kan usaha kami sudah berjalan dari 2016, kemudian pas pandemi datang ini, negara api menyerang, kita agak kerepotan nih. Terus terang omset kita sempat turun, hampir 80%. Kenapa? Karena kan adanya PSBB, terus pembatasan, akhirnya toko-toko yang kita supply itu membatasi jam operasionalnya. Akhirnya omset kami turun, itu apalagi pas bulan Maret, PSBB diberlakukan, semakin turun. Kemudian untungnya, saya mendengar kartu prakerja itu mungkin dari sosialisasi pemerintah juga. Terus ada juga di media online, terus dari komunitas grup-grup. Ini kesempatan bagus ini maksudnya untuk menimba ilmu. Pas di launching saya langsung daftar dan ternyata saya ditolak. Baru gelombang kedua saya diterima. Begitu saya diterima program prakerja ini, saya mendaftar di 4 kelas kalau nggak salah. Yang pertama saya daftar di belajar SEO dasar yang diselenggarakan, kalau nggak salah mentornya dari Pakar,
kemudian saya beli program itu di platform mau belajar apa. Kemudian yang kedua, saya belajar tentang membuat poster atau brosur yang menarik menggunakan Canva. Ketiga, saya ambil kelas tentang belajar dasar pemrograman web, mentornya dari Decoding, saya beli itu di platform Kemenaker. Kemudian yang keempat itu saya belajar membuat dan mengembangkan web yang saya beli di platform Tokopedia dengan mentornya itu dari Tech in Asia Education. Waktu masuk prakerja itu, saya kan dapat saldo sekitar 1 juta kalau nggak salah itu. Saya coba habiskan semua, bahkan saya pikir ini masih kurang. Masih kurang karena saya sebisa mungkin tuh saya sebetulnya pengen kelas yang mungkinnya masih, kalau seperti yang awal-awal saya ambil kelas kan itu mungkin saldonya nilainya besar. Jadi mungkin lama-lama makin dikit-dikit akhirnya mau nggak mau saya habiskan yang kecil-kecil ini untuk menghabiskan itu. Dari 4 pelatihan yang saya pelajari itu sebetulnya semuanya bermanfaat ya. Itu alasan kenapa saya ambil kelas-kelas itu, karena menurut saya ini berguna buat saya untuk mengembangkan usaha saya. Kalau saya punya skill itu bisa saya branding, bisa mendatangkan banyak orang makin kenal lah. Dari 4 kelas itu yang sering saya pakai sebenarnya yang Canva. Kenapa? Karena Canva kan saya pakai untuk membuat katalog, saya pakai untuk membuat brosur, untuk bikin company profile kalau ada event. Cuman saya juga sempat bikin web juga. Yang inginnya sih saya pelajaran tentang SEO itu bisa saya terapkan di web itu. Kalau SEO itu kan Search Engine Optimization kan, itu dipakai buat bagaimana web kita atau toko kita itu bisa dicari terus muncul di laman Google itu di atas gitu. Jadi kita dapat banyak pengunjung lah, banyak traffic. Nah, asiknya di program prakerja ini, setelah kita mendapatkan pelatihan apa yang kita mau, pelatihan apa yang kita inginkan, terus kita juga dapat insentif. Insentif itu saya terima kalau nggak salah sekitar 600.000. Kita terima selama 4 bulan, kemudian saya dapat juga 50.000. Itu insentif itu yang saya gunakan untuk menambah biaya belanja. Buat teman-teman yang mungkin belum beruntung ya, masih bingung cari kerja, atau mungkin kerjanya kok kayaknya nggak sesuai dengan keilmuannya, buat saya sih jangan putus asa. Yang penting teman-teman bisa meningkatkan kapasitas diri. Caranya gimana? Caranya kita bisa apply di program prakerja ini, karena di situ banyak sekali ilmu-ilmu yang sebenarnya di zaman saya dulu itu agak susah dijangkau ya. Tapi di zaman sekarang dengan teknologi seperti ini, terus ada program prakerja seperti ini, sebenarnya sangat-sangat membantu buat teman-teman untuk meningkatkan kapasitas diri. Jadi jangan putus asa, ikut aja program prakerja ini, cari apa yang teman-teman inginkan, apa yang teman-teman ingin kembangkan. Di situ teman-teman bisa banyak belajar, bisa mengembangkan diri, bisa menjadi wirausaha, dan insentifnya pun bisa buat beli pulsa atau bisa menambah lah biaya yang mungkin teman-teman masih kurang atau apa, itu bisa sangat berguna. Saya sangat berterima kasih atas diterapkannya program prakerja ini, itu sangat bermanfaat karena saya bisa, satu, saya meningkatkan kapasitas diri saya, kedua, saya bisa mendapatkan jaringan yang berbeda dari selama ini yang saya dapatkan. Makanya selama ini saya kan cuma wirausaha, jadi komunitasnya dengan teman-teman yang berwirausaha. Tapi dengan saya ikut beberapa kelas yang berbeda, di samping saya dapat networking yang lain, di situ juga muncul ide-ide yang lain. Untuk pemerintah, terima kasih pemerintah juga semua pihak terkait atas terlaksananya program prakerja ini, dan saya sangat berterima kasih. Semangat, Indonesia maju, Indonesia tumbuh. Beranikan dirimu berusaha.